Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat sore para pendengar, masih bersama saya Jihan Umar di Kawanua sore ini. Dan kali ini ada di Mozaik Indonesia dengan tema Genting Gerakan Orang Tua Cegah Stunting edisi Selasa 14 Januari 2025. Nantinya jika Anda ingin bergabung untuk memberikan saran atau pertanyaan, bisa langsung lewat line interaktif kami di 082195835080 atau bisa komen di YouTube channel RRI Manado. Genting sendiri merupakan program dari BKKBN, di mana untuk pencegahan dan juga pencepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh BKKBN sendiri. Dan tentunya topik ini akan kita bahas nanti bersama dengan narasumber hebat kita, ada Kak Maureen Julie Lesar Eso sebagai penata KKB Ahli Madya. Selamat sore Kak. Selamat sore Kak Jihan. Oke, sebenarnya untuk berbicara mengenai stunting sendiri masih minim gitu ya yang aware terhadap hal tersebut. Banyak yang beranggapan kalau misalnya stunting itu terjadi karena untuk balita saja, nanti berkembangnya hidupnya gitu kan, berkembangnya umur, stunting tidak akan terjadi lagi. Padahal tidak seperti itu ya, stereotipnya saja yang salah. Dan untuk di Sulawesi Utara sendiri per Oktober 2024 itu disulut jumlah stunting di angka 2042 bayi. Nah, untuk data keluarga yang beresiko stunting dari BKKBN sendiri per 30 Desember mungkinkah ada? Ya, kami di BKKBN itu punya data yang kami data di lapangan. Setiap desa dan kelurahan kami punya petugasnya, kami punya tim pendamping keluarga yang melakukan verifikasi dan validasi data keluarga beresiko stunting. Tercatat sampai dengan 31 Desember 2024 itu di sistemnya BKKBN Sulawesi Utara terdapat 75.831 kepala keluarga. Oke, yang jadi masuk dalam kategori keluarga berisiko stunting. Jadi jatuhnya juga urgensi ya Kak itu ya? Betul, karena karena kita saat ini memang fokusnya adalah pada pencegahan. Sehingga keluarga-keluarga beresiko stunting ini yang menjadi fokusnya BKKBN, tentunya berkolaborasi dengan semua pihak begitu. Oke. Nah, untuk faktor-faktornya mungkin masih banyak masyarakat yang awam gitu mengenai stunting. Faktor-faktornya selain makanan yang kurang bergizi, apa sih Kak penyebab stunting itu sendiri? Kalau kita bicara stunting ini kan sebenarnya definisi dulu yang pertama. Iya. Kondisi stunting ini adalah satu kondisi kekurangan gizi, gagal pertumbuhan dan gagal perkembangan yang terjadi pada anak di masa periode usianya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya stunting? Okay. Pertama tentunya asupan gizi. Kemudian lingkungan. Faktor lingkungan ini juga sebenarnya menjadi salah satu faktor yang sangat penting begitu. Tapi kadang-kadang suka juga dilupakan gitu ya. Betul. Ada keluarga yang rumahnya masih punya jamban yang tidak sehat. Okay. Sanitasinya tidak baik. Sumber air minum bersih tidak ada. Nah, ini menjadi faktor yang sangat krusial. Tidak hanya asupan gizinya saja, tetapi juga perlu kita lihat penyakit bawaan dari ibu hamil gitu. Okay. Kemudian kondisi sekitar, ya itu utamanya lingkungan. Oke. Pengetahuan juga. Pengetahuan juga. Pengetahuan Karena juga. Banyak yang meremehkan jatuhnya ya Kak ya. Kayak misalnya memang kenapa sih anaknya kok kecil, karena memang orang tuanya Keturunan mungkin gitu ya. keturunan gitu. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya bisa diantisipasi, bisa mengenali ciri-cirinya gitu kan, bisa mewaspadai juga terjadinya stunting. Nah, ngomongin mengenai ciri-cirinya, ada nggak sih Kak ciri-ciri yang signifikan ataupun bahkan tidak signifikan yang terjadi pada seseorang yang terkena stunting? Pada anak dengan kondisi stunting, Iya, betul. ciri-ciri pertama itu pendek.
postur tubuhnya pasti lebih pendek dibandingkan anak yang seusianya. Tapi bukan berarti semua anak yang postur tubuhnya pendek itu stunting gitu ya, enggak seperti itu. Itu adalah faktor pertama dulu, pendek. Dan perlu dicermati ketika dia mendapatkan infeksi berulang, sering sakit-sakitan, kemudian juga kognitifnya rendah, kecerdasan otaknya rendah. Nah, itu ciri-ciri anak dengan kondisi stunting. Untuk orang tua sendiri, dasar-dasar yang harus diperhatikan Kak, karena kan banyak yang meremehkan gitu ya, oh kasih aja makanan terus, padahal kan tidak seperti itu. Ada nggak sih Kak kondisi-kondisi yang seharusnya diperhatikan sama orang tua untuk mencegah dan juga tentunya mengantisipasi terjadinya stunting pada anak? Iya, ini menjadi concern BKKBN bersama-sama dengan pemerintah daerah, mitra kerja gitu. Utamanya adalah memberikan pengetahuan atau edukasi kepada ibu-ibu. Bukan berarti ayahnya tidak ada kontribusi gitu ya. Tapi memang utamanya kepada ibu-ibu, karena ini sesuai juga dengan best practice yang dilakukan di Peru, negara-negara berkembang lainnya, bahwa ternyata salah satu faktor yang perlu kita antisipasi adalah pemberian edukasi kepada para ibu. Bahkan jauh sebelum menjadi seorang ibu. Makanya BKKBN juga punya program untuk calon pengantin. Jadi memang dari BKKBN sendiri banyak mengantisipasi gitu ya dengan program-program yang ada. Nah, beberapa program dari BKKBN apa saja sih Kak? Kami punya program yang pertama, konseling catin. Karena sasaran kami memang ke pencegahan ya. Sehingga sebelum terjadinya kondisi yang stunting, kondisi yang tidak kita inginkan, maka langkah-langkah strategis yang dilakukan salah satunya adalah pencegahan. Sasarannya pertama calon pengantin, ibu hamil, keluarga yang punya bayi 2 tahun dan keluarga yang punya balita. Itu yang menjadi sasarannya BKKBN. Sehingga pemberian edukasi terkait bukan hanya terkait pengasuhan, terkait pemenuhan gizi yang seimbang, terkait gimana calon bapak dan calon ibu itu mesti dalam kondisi yang status kesehatannya harus sehat gitu ya. Sehingga ketika sang ibu mau menikah, calon pengantinnya menikah, ya kondisi status kesehatannya dia sudah siap. Sudah siap untuk hamil, sudah siap untuk calon pengantin prianya sudah siap membuahi, dan calon pengantin wanitanya sudah siap dibuahi gitu. Karena ke depan kan yang berpikirnya bagaimana siap hamilnya gitu kan. Jadi itu program yang pertama. Kemudian kami juga saat ini sementara concern dengan bagaimana menggerakkan masyarakat, menggerakkan mitra kerja dalam satu gerakan yang namanya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Genting yang akan kita bahas nanti ya Kak ya. Nah sebelum kita masuk ke Genting sendiri, untuk sosialisasinya program-program yang dilakukan oleh BKKBN sudah sejauh mana Kak? Program Genting ini dicanangkan di awal bulan Desember tahun 2024. Cuma memang ini tentunya bukan sesuatu yang baru-baru amat gitu ya. Karena kami juga sebelumnya sudah punya program sejenis dan diperbarui melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Tentunya ada beberapa konsep yang diperbarui begitu. Kemudian yang sudah kami lakukan tentunya sosialisasi ke mitra-mitra kerja potensial. Ini termasuk media RRI. Tadi pagi juga kami barusan ketemu dengan Basnas Provinsi Sulawesi Utara, yang kita tahu ini adalah satu lembaga yang selama ini memang betul-betul kredibel dalam hal penyaluran bantuan gitu. Kita tahan dulu mengenai Genting sendiri, karena ini adalah obrolan yang cukup serius juga, karena memang ini mengenai generasi-generasi selanjutnya gitu ya, harus lebih diperhatikan lagi. Tentunya masih dengan Kak Maureen dan juga saya Jihan Umar. Kita break sejenak dulu para pendengar. Selamat datang di era digital baru.
RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Anda masih mendengarkan Mozaik Indonesia edisi Selasa 14 Januari 2024 dengan topik Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Juga Stunting, tentunya dengan narasumber hebat kita ada Kak Mauren. Kak Mauren, kita masuk ke Genting. Genting sendiri program dari BKKBN ya. Itu sebenarnya apa sih Kak, bisa dideskripsikan, bisa dijelaskan kepada para pendengar? Baik, jadi Genting ini digagas untuk menjadi satu wadah, menjadi satu forum tempat berkontribusi gitu. Karena kita tahu bersama yang terlibat di dalamnya pemerintah, swasta, komunitas masyarakat, perguruan tinggi, dan media, gitu ya. Jadi perlu kolaborasi, perlu gotong royong untuk bersama-sama. Nah, program Genting ini menjadi salah satu wadah untuk menyalurkan kontribusi dari mitra-mitra kerja potensial tersebut. Genting ini sendiri adalah gerakan gotong royong. Saya pikir ini bukan gerakan pertama gitu ya. Ada banyak sekali gerakan gotong royong yang digagas oleh pemerintah ataupun digagas oleh swasta yang dimana mau mengajak seluruh elemen masyarakat untuk dapat menyalurkan kontribusinya dalam bentuk bantuan gitu ya. Karena kita tahu tugas kita bersama bukan hanya tugas pemerintah untuk meningkatkan kualitas keluarga. Kita menuju generasi emas 2045. Sehingga gerakan ini hadir digagas oleh BKKBN untuk menggait mitra kerja yang lain untuk sama-sama berkolaborasi bagaimana kita mengentaskan kemiskinan, bagaimana kita mengentaskan stunting demi generasi emas ke depan gitu. Dan jadi salah satu cara pencegahan dan juga penekanan stunting gitu ya, apalagi khususnya di Sulawesi Utara para pendengar. Nah, tadi sempat disounding juga sama Kak Mauren, ini tuh sebenarnya program yang sempat ada tapi bukan dirombak ya Kak, rebranding di rebranding dan juga diperbarui. Perbedaannya sama yang program sebelumnya itu ada nggak Kak? Atau apa saja sih sebenarnya yang dirombak? Iya. Nah, pendengar mungkin sudah cukup familiar dengan satu gerakan yang sekitar 3 tahun terakhir ini dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah, gerakan BAS. BAS, Bapak, Bunda, Asuh Anak Stunting gitu. Perbedaannya, kalau gerakan yang kemarin sepertinya kita fokus untuk pemberian bantuan asupan nutrisi kepada anak-anak dengan kondisi stunting gitu. Kalau yang setelah di rebranding menjadi gerakan orang tua asuh cegah stunting, ini kita akan lebih fokus kepada
pencegahan. Pencegahan. Sehingga sasaran yang ditetapkan yang pertama bumil, ibu-ibu hamil, kemudian pasca persalinan. Oke. Karena tentunya selama anak usia 0 sampai 6 bulan itu kan belum bisa diberikan makanan tambahan gitu ya. ASI. Jadi otomatis ibunya nih yang masih diberikan asupan nutrisi yang lengkap. Selanjutnya anak nih sampai berusia 23 bulan. Jadi kita mengenal ini periode 1000 hari pertama kehidupan. 9 bulan dalam kandungan dan setelah melahirkan anak berusia sampai 23 bulan, baduta. Bayi di bawah 2 tahun. Oh oke, baik. Jadi memang kalau misalnya bahas sendiri itu adalah bagaimana BKKBN memberikan saluran-saluran kayak nutrisi-nutrisi yang baik untuk ibu hamil dan juga ibu yang sedang menyusui gitu ya. Ya, sama anak-anak yang Sama dalam kondisi anak-anak. stunting. Nah, Itu kalau program yang lama. program lama. Iya. Program yang baru kita Ini lebih fokus lebih pada pencegahannya. Oke, sudah dimulai belum Kak untuk di Sulawesi Utara sendiri? Udah, kita sudah memulai Kota Manado sudah mulai di awal Desember itu ada 87 keluarga berisiko stunting yang diberikan bantuan dengan orang tua asuhnya dari ada satu perusahaan dan beberapa di komunitas masyarakat dan perorangan. Oke, tapi untuk di daerah-daerah yang rawan selain di Manado sendiri, di Sulawesi Utara kan pasti ada beberapa daerah rawan stunting gitu ya. Apakah sudah terjangkau juga oleh BKKBN? Iya, di 15 kabupaten kota sebenarnya ini sosialisasi sementara dilaksanakan. Oke. Ya, karena memang 15 kabupaten kota ini juga punya target, punya data keluarga beresiko stunting. Karena di hampir setiap kelurahan itu kan pasti punya ibu hamil, kemudian punya anak baduta. Tapi kita lebih prioritaskan lagi kepada keluarga dengan kategori prasejahtera atau keluarga miskin. Oke. Seperti itu. Berarti yang berjalan salah satunya di Kota Manado sudah berjalan ya? Iya. Untuk data dari BKKBN sendiri yang Manado gitu ya, terkhusus Manado, sudah ada beberapa orang sih Kak yang ikut berpartisipasi sebagai penyalur bantuan ya sebenarnya, yang ikut dalam kegiatan Gerakan ini. Iya, genting ini. Ada sekitar 87. Oke. Ya, 87 yang terdiri dari perusahaan swasta dan perorangan serta komunitas masyarakat. Kalau untuk penerima manfaatnya? Penerima manfaatnya sekitar 150 keluarga yang terdiri dari bumil dan bayi berusia di bawah 2 tahun. Ada nggak sih Kak tolak ukur atau kayaknya kalau 150 kurang atau ini sudah lebih gitu loh terhadap program ini sendiri? Program ini sendiri sebenarnya secara nasional punya target 1 juta keluarga sasaran secara nasional. Secara nasional ya. Untuk Sulawesi Utara ini kami punya target 5.800. 5.800 tapi untuk Sulawesi Utara ya? Sulawesi Utara mungkin sekitar 16% dibandingkan dengan total keluarga beresiko stunting yang tercatat di sistem BKKBN. Oke. Ini sebagai langkah awal untuk mengajak masyarakat juga, iya, mitra kerja potensial untuk yuk sama-sama gitu, bersama-sama mencegah adanya stunting, untuk melakukan gerakan-gerakan utamanya gerakan pencegahan. Oke, tadi Kak Mauren sendiri sempat sounding juga persyaratan-persyaratannya kayak ibu hamil gitu ya, yang sasarannya itu ibu hamil atau bahkan pasutri yang baru saja menikah dan lain-lainnya. Kalau misalnya orang-orang tua seperti neneknya mungkin atau kakeknya, apakah boleh? Sedangkan kan mereka juga di satu lingkungan yang sama. Iya, kami punya program secara terpisah, namanya Lansia Berdaya. Oke, jadi memang ada program sendiri ya? ya? Betul, untuk lansia, karena ini menjadi satu kesatuan bagaimana membangun satu keluarga yang berkualitas. Kalau kita bicara siklus hidup manusia, life cycle itu dari lahir sampai dengan usia lansia, siklus itu kan dia berjalan terus ya. Di usia dewasa dia melahirkan, menikah, melahirkan, bereproduksi, kemudian nantinya akan menjadi lansia. Sehingga tugas dari BKKBN sekarang yang alhamdulillah nomenklatur kementeriannya juga sudah berubah menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN. Sehingga memang fokus kita juga ke pembangunan keluarga, bukan hanya ini gerakan-gerakan genting untuk
ibu hamil dan anak usia 2 tahun, tapi kalau bicara tentang lansia kami punya program Lansia Berdaya. Program lansia Ya. tersendiri Yang tentu, ya. ya. Dan tentunya ini juga punya korelasi yang sangat erat. Oke. Bukan berarti dia berjalan sendiri gitu ya. Dengan visi misi sendiri juga Iya, gitu ya. Tetapi ketika berbicara pembangunan keluarga, ini kakek nenek, lansia, tentunya kan punya pengalaman Betul. dalam mengasuh anak gitu. Sehingga pengalaman-pengalaman tersebut ditambah dengan pengetahuan-pengetahuan yang mungkin terbarukan saat ini, itu bisa juga. Kan rata-rata anak-anak mungkin kalau orang tuanya bekerja, dititipkan ke kakek nenek Iya, gitu kan. itu dia. Tadi Iya. maksud saya kayak apakah ada informasi-informasi juga Iya. atau ilmu-ilmu yang harus diberikan kepada Iya. kakek nenek yang menjaga anak-anak itu gitu Supaya loh. mungkin lebih relate dengan Betul. pengasuhan di zaman Iya. sekarang ini gitu. Ternyata ada programnya Iya, tersendiri. programnya tersendiri, Lansia Berdaya, lebih ke grandparenting. Oke, kita kembali lagi ke Genting nih Kak. Karena di Manado sendiri sudah berjalan gitu ya. Ada angka signifikan gak sih Kak dengan adanya program ini? Kalau sampai saat ini memang kalau bicara tentang angka signifikan yang Perubahannya belum bisa kelihatan gitu ya. Oke. Tapi karena kami sekarang fokusnya lebih kepada bagaimana mensosialisasikan, mempromosikan sebanyak-banyaknya mitra kerja, Betul. perorangan, komunitas yang mau bergabung dalam gerakan ini. Dan dengan semoga dengan gerakan ini ya kita bisa lebih menyasar lebih banyak lagi Lebih gitu banyak ya, dan juga, keluarga di luar sana yang mungkin akhirnya pendengar juga aware juga ya Betul. karena adanya sosialisasi di Iya. radio ini gitu. Oke, nah tadi kan kita udah ngomongin mengenai persyaratan-persyaratannya. Kalau misalnya ada pasutri baru, Oke. terus juga ibu hamil gitu ya, yang ingin ikutan bergabung, bagaimana Kak caranya sebagai penerima manfaat? penerima ini? manfaat Iya. ya. Pertama gini, kami itu punya data hasil verifikasi dan validasi dan pendataan keluarga 2024 yang tahun kemarin itu baru dilakukan dan baru selesai di sekitar bulan November Desember. Oke. Ya, tapi kemudian data itu terus diperbarui. Nanti di dalam sistem kami itu akan terbaca. Ada keluarga-keluarga yang punya jamban tidak sehat. Ada keluarga-keluarga yang dia punya baduta, punya ibu hamil, tapi dia punya jamban tidak sehat. Oke. Dia sumber air minum bersihnya itu tidak ada gitu. Jadi data itulah yang kami sodorkan kepada calon orang tua asuh. Oh, Gitu. Oke, jadi melalui persyaratan-persyaratan yang ada Iya. ya, diseleksi lagi oleh BKKBN. Betul, diverifikasi bahwa data ini betul-betul yang sasaran yang membutuhkan. Oke, kalau misalnya orang awam boleh ikutan nggak sih Kak? Orang yang misalnya menjadi orang tua asuh atau menjadi penerima bantuan, menjadi manfaat. penerima bantuan itu teman-teman kami di lapangan ini kan mencatat. Teman-teman kami mencatat mana keluarga yang punya baduta, keluarga yang punya ibu hamil di dalam rumahnya yang masuk dalam kategori prioritas penerima bantuan, ya it means dia dalam kategori keluarga yang prasejahtera atau keluarga miskin, Iya. ya, tidak punya jamban, kemudian tidak punya sumber air bersih yang layak, sanitasinya kurang, kemudian juga berdasarkan hasil dari posyandu penimbangan, misalnya pengukuran tinggi badan, berat badan dari si bayinya ini dalam kategori beresiko, waspada stunting atau masuk dalam kategori gizi buruk. Nah, itu akan dicatat oleh teman-teman di lapangan untuk dimasukkan di dalam sistem. Oke, Gitu. baik. Ini informasinya sudah sangat amat jelas ya dari Kak Mauren ya. Jadi untuk para pendengar ya mungkin pasutri baru atau ibu hamil gitu ya, bisa cek juga persyaratan-persyaratan apakah di keluarga Anda sendiri masuk dalam persyaratan untuk ikut di program Genting. Oke, untuk para pendengar juga masih dibuka line interaktif, bisa telepon atau WhatsApp di 082195835080 atau bisa komen di YouTube channel RRI Manado. Kita ke pertanyaan-pertanyaan dulu ya Kak ya. Boleh. Di sini ada selamat sore, apa saja yang perlu dipersiapkan sebagai calon orang tua asuh dalam rangka pencegahan stunting dari Andi di Kampung Kodo. Dan pertanyaan selanjutnya di sini sore dari Daud di Malalayang.
apakah ada program pelatihan khusus bagi calon orang tua asuh untuk mencegah stunting? Mungkin yang pertanyaan kedua ini sudah dijawab ya karena ada program genting ini. Tapi kita akan jawab pertanyaan pertama dulu deh. Wah, ini luar biasa dari Andi di Kampung Kodo. Terima kasih sekali karena dengan bertanya pun sepertinya awareness-nya sudah ada gitu ya. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama tentunya niat gitu ya. Karena ini saya pikir ini menjadi gerakan yang betul-betul juga bukan hanya sekedar gerakan sosial, tetapi bagaimana orang-orang ini tergugah begitu. Betul. Tergugah untuk memberikan dukungannya secara baik itu bantuan moral maupun material. Saya ingin sekali memberikan ini dulu ya. Kalau kami sebenarnya sudah menetapkan beberapa menu bantuan. Tadi itu ada nutrisi. Calon orang tua asuh nantinya akan diberikan sosialisasi bahwa bentuk bantuannya boleh berupa apa saja. Tetapi intinya memang kami tidak akan memaksakan sesuai dengan kemampuan dari si calon orang tua asuh sendiri. Pemberian bantuan dalam bentuk nutrisi, kemudian dalam bentuk non nutrisi. Non nutrisi itu apa? Non nutrisi itu adalah pemberian bantuan jamban, rumah layak huni, MCK yang sehat tentunya, kemudian sanitasi yang baik dan si instalasi sumber air minum bersih gitu. Termasuk pemberian edukasi. Ya, itu kami bagikan dalam 2 kelompok. Jadi kalau ditanya apa yang perlu dipersiapkan, kami bisa menghubungi BKKBN, bisa menghubungi petugas lapangan di Kecamatan Kampung Kodo ini, Kecamatan Wenang ya. Kemudian boleh juga dengan Dinas Pengendalian Penduduk KB Kota Manado. Gitu. Jadi sudah dijawab untuk Andi di Kampung Kodo gitu ya. Tapi Kak tadi kan kita ngomongin mengenai ini kan program yang berkelanjutan ya. Kalau misalnya dia berkelanjutan, apakah ada survei-survei secara berkala dari data-data yang sudah ada? Oh, setelah pemberian nutrisi atau pemberian jamban yang baik gitu ya, akhirnya ada data-data perubahannya, ada perkembangan gitu. Atau sampai di pemberiannya aja nih Kak? Enggak. Karena ini sifatnya sustainable, berkelanjutan, bukan hanya pemberian bantuannya saja, tetapi bagaimana memonitor perkembangan dari status kesehatan yang dibantu. Dan kami punya dashboard, orang tua asuh juga bisa langsung memantau perkembangan dari anak atau ibu hamil yang dibantu. Tentunya ini juga melibatkan kawan-kawan kami di lapangan tenaga kesehatan. Jadi sangat transparan ya. Dari BKKBN memberikan akses juga untuk para ibu atau anak biar bisa dilihat juga bagaimana skala perubahannya, perkembangannya. Kami punya ini ya, Kak Jihan, contoh ada 2 keluarga yang saat ini sementara dibantu sudah mau jalan sekitar 2 bulan. Ada 1 ibu hamil yang masuk dalam kategori kurang energi kronik. Lingkar lengan atasnya di bawah 23,5. Nah itu kalau dia terlalu kurus gitu ya. Terlalu kurus sehingga dia faktor melahirkan anak dengan kondisi stunting itu cukup tinggi. Sehingga itu menjadi salah satu prioritas untuk dibantu dan perkembangannya sudah lumayan gitu ya. Jadi tidak hanya saat pemberian aja, tapi juga memang dimonitor, terus dipantau. Terus dipantau. Jadi nggak sembarangan kasih, udah ditinggal gitu ya. Sehingga orang tua asuh pun kita punya tanggung jawab begitu kan di orang tua asuh bahwa yang dibantu betul-betul dipantau juga gitu perkembangan status kesehatannya seperti apakah ada perubahan atau tidak. Gitu. Dari BKKBN sendiri kira-kira dari 2025 ini datanya kira-kira dari 150 orang per section kah dari bulan-bulan akan naik atau memang mengalir aja dulu? Untuk saat ini karena masih dalam tahap sosialisasi, kami berharap target 5.800 keluarga yang nanti akan dibantu itu tercapai dan kemungkinannya bisa lebih dari itu gitu ya. Karena 5.800 itu baru sekitar
16% gitu 16%. dari total keluarga yang ada di Sulawesi Utara yang sebenarnya layak untuk dibantu. Oke, jadi untuk para pendengar juga bisa, mungkin jika Anda merasa kalau misalnya Anda butuh bantuan gitu ya, dari mulai persyaratan-persyaratan yang tadi Kak Mauren juga sudah sebutkan mengenai jamban, nutrisi, bahkan bagaimana ibu hamil, berat badan ibu hamil juga gitu ya. Jika Anda merasa seperti itu, bisa ke posko-posko yang ada di kelurahan-kelurahan tempat Anda tinggal atau langsung hubungi BKKBN. Ada tim pendamping keluarga di setiap desa. Oke, ada tim pendamping keluarga juga, jadi Anda bisa diberikan masukan juga, bisa didata juga gitu ya. Memang programnya oke banget ini karena memang dilihat dari datanya sudah ada jelas, perbantuannya bagaimana, monitornya seperti apa sampai data-datanya bisa mengalami penurunan ya, Kak Mauren. Oke, untuk para pendengar masih diberikan kesempatan untuk bertanya sekali lagi di 082195835080 atau bisa juga berkomentar mengenai pertanyaan Anda atau saran di RRI Manado YouTube channel. Sebelum kita lanjut, kita akan break sejenak dulu untuk masuk ke sesi selanjutnya. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik para pendengar, masih bersama saya Jihan Umar di Mozaik Indonesia, tentunya dengan Kak Mauren ya. Kak Mauren, kita jawab pertanyaan dulu dari kolom komentar yang ada di YouTube dari Abdi Negara. Apakah ada pengawasan secara berkelanjutan dari BKKBN terkait program ini, baik terhadap pemberi manfaat maupun penerima manfaat? Nah, ini pertanyaan baik sekali. Karena ini yang dibangun oleh BKKBN dan metode pengawasan ini yang menjadikan program ini lebih baru dibandingkan program-program sebelumnya. Jadi kami punya dashboard yang bisa kelihatan di situ apa bantuannya, siapa yang dibantu, siapa pemberi bantuannya. Dan itu siapapun bisa langsung melihat, memantau. Dan jadi tentunya, transparan ya? Iya, sangat transparan dan
utamanya untuk yang pemberi bantuan ya, orang tua asuhnya ini yang tentunya kan pengen tahu gitu ya, yang saya bantu ini benar-benar ya, gitu benar-benar ya. bukan hanya benar-benar sampai bantuannya, tetapi juga ada perkembangan nggak sih setelah saya memberikan Betul, bantuan ini, dan itu bisa terbaca di dashboard, siapapun bisa Melihat gitu ya. siapapun bisa melihatnya. Oke, sudah terjawab Abdi Negara. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Wildan Sapsore. Apa pola makan bisa mempengaruhi stunting? Iya, tentu saja. Jadi kan kalau misalnya sekarang tuh beli aja sosis gitu ya di Indomaret yang gampang, atau beli makanan-makanan instan yang gampang, terus kasih makan lah ke anak, ke bayi. Ya tentunya kan asupan nutrisinya itu tidak sama dengan ketika kita betul-betul memanfaatkan pangan lokal, tentunya dengan cara memasak yang baik dan benar gitu. Jadi ini persoalannya kan bukan persoalan saya butuh susu yang mahal gitu, enggak juga seperti itu kan. Yang penting polanya aja gitu ya. Asupan gizinya betul-betul memadai, betul-betul lengkap dan sesuai, kemudian juga cara memasaknya ya. Kadang-kadang kita mengikuti pola yang mungkin menjadi kebiasaan kita saat ini. Ikan digoreng gitu, digoreng sampai kering. Jadi padahal akhirnya kan kandungan gizinya habis mikronutriennya gitu ya. Tapi itu nanti diajarin juga di Genting? Iya, jadi kami punya tim pendamping keluarga di setiap desa dan kelurahan yang tugas fungsinya itu memberikan pendampingan, termasuk memberikan edukasi. Salah satu bukan hanya bagaimana pola asuh yang baik dan benar di dalam rumah, tetapi juga bagaimana menyajikan pola makan yang sehat, yang seimbang kepada bumil, kepada anak-anak kita, dan tentunya menu-menu kreasi pun saat ini banyak gitu ditemui. Bersama-sama dengan ibu-ibu tim penggerak PKK juga ya kan, yang membuat lomba menu kreasi itu kan hanya bagaimana anak-anak kita itu tidak mengalami GTM atau tidak mengalami enggak mau makan karena ternyata menunya itu aja gitu. Tidak bervariasi ya. Jadi mitra-mitra kerja juga, mitra-mitra BKKBN termasuk PKK juga sebenarnya punya program-program bagaimana pola makan yang baik, bagaimana membuat menu kreasi yang anak-anak ini bisa tertarik gitu untuk makan sesuai dengan porsinya gitu ya. Tapi ini jadi poin penting juga ya para pendengar, karena nggak hanya menghindari makanan-makanan yang bersifat junk food atau makanan-makanan langsung gitu ya. Tapi juga ternyata dari cara memasaknya kayak tadi, ternyata ya udah yang penting masak aja, tapi masaknya ikan yang digoreng sampai kering sekali itu kan juga yang penting kenyang gitu yang ya. penting kenyang, yang penting bikin sendiri. Ternyata tidak hanya itu. Dan untuk di Genting sendiri nantinya akan ada pembelajaran-pembelajaran seperti pemberian edukasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari WhatsApp dari Ibu Aprilia di Pineleng. Misalkan kami mendaftar jadi orang tua asuh, apakah bisa memantau follow up bantuan kami agar bisa tepat sasaran dan juga efektif? Terima kasih. Efektif diterima penerima manfaat. Terima kasih. Tentu saja. Jadi ini karena ini program yang diperbarui oleh BKKBN, dari segala sisi sudah dipikirkan gitu kan. Saya sebagai orang tua asuh gimana nih ya? Saya mau tahu gitu perkembangan. Jadi memang ini betul-betul dipantau, betul-betul diawasi. Dan ada dashboardnya sehingga Bapak Ibu sebagai calon orang tua asuh atau sebagai orang tua asuh itu sendiri dapat langsung memantau sudah sejauh mana yang sebelumnya berat badannya sekian, setelah misalnya 2-3 bulan pemberian bantuan apakah ada kenaikan secara signifikan atau tidak, ada perubahan yang lebih baik gitu ya, ataupun misalnya kok nggak ada perubahan gitu ya, nggak ada perubahan perkembangan dari status kesehatannya, ini apakah perlu rujukan atau bagaimana. Jadi orang tua asuh juga punya awareness gitu ketika jadi gini kan Kak, kondisi masing-masing bumil, kondisi anak ini kan akan berbeda-beda gitu. Ada yang betul-betul butuh penanganan lebih lanjut, rujukan misalnya ke dokter spesialis anak. Jadinya kemarin itu kami punya program audit kasus stunting, itu juga yang sebenarnya bisa dibahas lebih lanjut supaya
bisa tertangani dengan baik. Dan ini tentunya kami akan sodorkan juga kepada para calon orang tua asuh, dan tenang saja karena ada dashboard yang bisa diakses langsung, bukan hanya sebagai orang tua asuhnya, tapi kepada masyarakat umum yang sebenarnya bisa mengakses gitu ya, bisa memantau secara langsung bantuannya diberikan ke siapa, tepat sasaran enggak gitu, dan perkembangannya seperti apa itu bisa dipantau. Dan juga disclaimer tadi seperti yang kata Kak Mauren juga gitu ya, ini juga bagaimana perubahan apakah terlihat secara signifikan atau tidaknya tergantung juga dengan bagaimana kondisi anak, karena ada yang harus berkelanjutan, ada yang bisa pakai genting saja gitu ya. Oke, untuk Anda yang ingin bertanya masih diberikan kesempatan sekali lagi di 082195835080 atau di kolom komentar YouTube channel di RRI Manado. Kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, karena kan di sini ternyata kalau misalnya berbicara tentang stunting Kak, tidak hanya edukasi ibu hamil dan juga anak, ternyata juga ada secara luas gitu ya, kayak ada kakek neneknya juga bisa diedukasi, tapi memang secara program yang berbeda. Program-program apa saja Kak mengenai stunting ini yang ada dari BKKBN sendiri? Saat ini kami punya quick wins dari kementerian. Selain genting gerakan orang tua asuh cegah stunting, ada kegiatan lansia berdaya, tadi juga sudah sempat disinggung. Kemudian juga nanti ada kegiatan Taman Asuh Anak. Taman Asuh Anak. Tamasya. Oke, bisa dijelasin sedikit? Taman Asuh Anak ini kami akan lebih berkoordinasi dengan daycare. Oh, oke. Sebenarnya BKKBN sudah punya program Bina Keluarga Balita. Jadi program ini terintegrasi dengan Posyandu, dengan PAUD, dan program ini lebih kepada, kalau misalnya Posyandu itu kan yang diukur pengukuran untuk balitanya gitu kan. Dalam program BKB Bina Keluarga Balita yang diberikan edukasi adalah keluarganya. Atau pengasuhnya gitu. Jadi orang tuanya juga perlu gitu untuk diberikan pengetahuan. Anaknya ini udah ibu, bapak, anaknya ini berdasarkan kartu kembang anak di bulan sekian harusnya bisa melakukan ABC gitu ya. Kok kayaknya belum gitu. Belum Jadi bisa. orang tua diberikan tugas untuk menstimulasi merangsang perkembangan anak-anaknya seperti apa gitu. Itu dilakukan melalui wadah Bina Keluarga Balita. Nah, sekarang ketambahan ini program Tamasya gitu. Taman Pengasuhan Anak gitu ya. Jadi akan bekerja sama dengan daycare. Selain itu ada lagi Kak? Ada GATE, gerakan Ayah juga. Iya, jadi tugasnya ayah. Jadi gerakan ayah teladan ini dimulai sejak calon pengantin. Sejauh mana calon pengantin, utamanya calon pengantin pria ini punya pemahaman ketika nanti berkeluarga, ketika nanti memiliki anak, dia mesti melakukan cara seperti apa gitu, sehingga pengasuhan yang diberikan betul-betul dapat optimal, bukan hanya untuk membesarkan anaknya, tapi bagaimana membangun karakter dan tumbuh kembang dari anaknya. Nah, ini memang sudah pencegahannya benar-benar dari sudah sejak dini gitu. Iya, dari awal ya, dari awal mula menjadi ayah, dari pasutri baru, dari ibu hamil, ibu yang baru hamil gitu ya. Dan tentunya ini adalah salah satu hal yang memang dirasa urgensi gitu ya. Karena masyarakat Sulawesi Utara juga setauku sempat di angka yang tinggi mengenai stunting yang ada. Nah, untuk tadi kan udah bicara mengenai program-program. Seberapa besar sih sebenarnya kontribusi atau gerakan ini untuk pencegahan stunting kalau misalnya dilihat dari data yang ada di BKKBN, semua program ya Kak ya? Ini kan data di BKKBN ini ketika Perpres 72 tahun 2021 diterbitkan, tugas utamanya adalah pada pencegahan. Tentunya belajar best practice dari negara-negara tetangga, negara-negara berkembang lainnya yang bisa dijadikan contoh gitu ya. Ternyata untuk menurunkan angka stunting ini tidak bisa dilakukan pada saat anak sudah terkena, sudah dalam kondisi stunting. Ketika mau menurunkan angka stunting atau angka prevalensi stunting ini berarti fokusnya memang
mau tidak mau satu-satunya adalah pada pencegahan. Betul. Sehingga ditarik mundur lah. Iya. Ditarik mulai dari calon pengantin gitu sampai dengan oke, sudah siap, sudah punya pengetahuan yang cukup, sudah siap secara mental, secara reproduksi, secara ekonomi, secara sosial, sudah siap untuk menikah, baru menikah karena sudah punya pengetahuan gitu kan bagaimana nanti mempersiapkan ketika mau hamil calon istrinya gitu. melahirkan bagaimana pemberian ASI eksklusif, bagaimana sampai dengan anak berusia 2 tahun 5 tahun bukan nutrisi hanya yang diperlukan. bukan hanya pemberian nutrisinya tetapi bagaimana pengasuhannya. Betul, karena memang stunting memang berbicara mengenai nutrisi yang seharusnya anak dapatkan gitu ya, tapi ternyata memang faktor-faktor lain selain nutrisi juga ada gitu ya Kak ya. Oke, nah untuk program Genting sendiri kita mengerucut ke Genting lagi nih Kak. Kesusahan atau tantangannya gitu, ada nggak sih Kak selama program ini berjalan? Yang kami temui selama ini sebenarnya lebih kepada sosialisasi ya. Karena ternyata kalau lihat dari beberapa pertanyaan yang disampaikan, ternyata dengan bertanya pun orang-orang sebenarnya sudah punya awareness gitu ya untuk ya sekedar bertanya pun minimal sudah tahu dulu gitu tentang informasi ini. Nah tantangan kami saat ini adalah bagaimana informasi gerakan ini secara masif dan lebih luas lagi bisa kami sampaikan gitu ke segala lini, segala pihak gitu yang tentunya punya potensi untuk bermitra dan punya keinginan untuk mendukung gerakan ini supaya boleh berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Oke. Ada nggak case di mana data kan sudah ada dari BKKBN sendiri, di mana kayak misalnya data-data keluarga yang kayaknya akan terkena stunting nih kan? Nah, ada nggak case di mana mereka nggak mau ikutan nih Genting? Mereka siapa nih yang keluarganya penerima manfaatnya? Sepanjang ini sih nggak ada gitu ya. Nggak ada ya? Karena sepanjang dia terdata, kemudian kami punya keinginan untuk data itu disodorkan kepada calon orang tua asuh, si keluarganya ini mau gitu untuk diberikan bantuan. Karena tentunya pemberian bantuan ini juga disertai dengan edukasi gitu ya. Bagaimana dia selanjutnya bisa lebih aware lagi, enggak hanya menerima bantuan gitu, tapi dia juga makin punya pengetahuan yang cukup gitu ya untuk selanjutnya tentang semua ini. Oke, jadi untungnya juga di Sulawesi Utara tidak acuh tak acuh gitu ya mengenai gerakan ini karena memang bisa dibilang urgensi juga stunting di daerah Sulawesi Utara. Selain di media seperti Radio Republik Indonesia Manado, stakeholder apa saja sih Kak yang ikut berkolaborasi dengan BKKBN mengenai program Genting ini dan bagaimana cara berkolaborasinya? Sepanjang ini BKKBN bekerja sama dengan Pemda ini kan punya tim percepatan penurunan stunting yang terdiri dari kepala-kepala OPD, kepala dinas, baik itu provinsi, di kabupaten, bahkan tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa. Sebenarnya tantangan kami adalah bagaimana menyatukan mindset yang sama. Gitu ya. Karena masing-masing kadang-kadang kan masing-masing punya prioritas program gitu ya, sehingga visi misinya sehingga ya tugas kami saat ini sebenarnya bagaimana seluruh tim yang ada, stakeholder yang ada itu punya satu pemahaman yang sama bahwa gerakan ini tidak berdiri sendiri. Gerakan ini adalah gerakan kolaborasi yang tentunya bisa saling mendukung dengan program-program yang sudah ada di dinas-dinas terkait lainnya. Biasanya yang kolaborasi dengan program-program lain ada nggak sih Kak case-nya gitu loh atau contohnya kayak misalnya Posyandu dengan Dinkes, pemberdayaan masyarakat, dinas pemberdayaan masyarakat, dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Dukcapil ya biasanya juga mengkolaborasikan datanya dengan dengan kami, kemudian Bapeda tentunya yang dalam hal perencanaan pembangunan dan masih banyak lagi gitu. Kalau di sektor lain TNI yang berkolaborasi bagaimana Kak kalau dengan TNI? Biasanya memberikan sumbangan tenaganya gitu. Karena biasanya ketika melibatkan kawan-kawan dari TNI, dana sudah tersedia,
Babinsanya akan bersama-sama dengan tenaga tim pendamping keluarga untuk mendatangi keluarga-keluarga gitu di desa, tingkat desa, sampai dengan pembangunan sumber air bersih pun itu keterlibatan dari TNI ini luar biasa. Terima kasih juga untuk stakeholder yang ikut berpartisipasi dan juga tentunya berkolaborasi. Dan untuk para pendengar sekali lagi menjadi poin penting karena stunting itu sangat amat urgensi apalagi di Sulawesi Utara, dan dengan adanya gerakan genting ini sendiri membantu Anda pasutri baru, ibu hamil, dan juga masih banyak lagi gitu ya yang akhirnya bisa menekan dan juga menurunkan angka stunting yang ada di Sulawesi Utara. Untuk para pendengar masih diberikan tempat untuk line interaktif yang bisa Anda tanyakan atau memberikan saran mengenai genting ini sendiri, bisa di 082195835080. Tapi sebelum kita masuk ke sesi terakhir, kita akan break sejenak. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Sama saya Jihan Umar dan tentunya dengan narasumber hebat kita ada Kak Mauren. Ini jadi sesi terakhir juga gitu ya. Setelah beberapa sesi kita lewati dan juga Kak Mauren sendiri sudah menjelaskan mengenai program-program dari BKKBN yang ada mengenai pencegahan bahkan sampai penanganan stunting gitu ya, yang bisa diikuti oleh pasutri baru, ibu hamil, bahkan kakek dan juga nenek gitu ya. Dan tentunya para pendengar, ini jadi sesi terakhir di mana ada last question nih Kak. Untuk Kak Lauren, ada nggak sih sebenarnya kata-kata atau ajakan gitu ya untuk CSR atau penerima manfaat dari genting sendiri? Oke, pada kesempatan ini saya pertama terima kasih dulu nih ke RRI gitu ya. Sebagai dari bagian dari Pentahelix media yang memberikan edukasi, salah satunya ini merupakan juga bentuk bantuan gitu. Tapi saya juga ingin mengajak seluruh elemen masyarakat, bukan hanya stakeholder pemerintah, tetapi juga para komunitas masyarakat, kemudian juga masyarakat untuk bagaimana membangun anak-anak kita, calon pemimpin masa depan menjadi generasi emas. Yang memiliki ibu hamil ataupun yang memiliki anak usia 0 sampai 23 bulan atau anak baduta, kami ingin juga mengajak untuk lebih aware gitu. Untuk juga lebih meningkatkan pengetahuan, selain memang menjadi penerima bantuan tetapi juga punya tugas untuk bagaimana lebih meningkatkan pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik dan benar gitu ya, bagaimana memberikan nutrisi yang seimbang kepada anak-anak, bukan sesuatu yang mahal tetapi dengan memanfaatkan pangan lokal pun sebenarnya kita bisa mendapatkan asupan nutrisi yang lengkap gitu. Dan mari kita bersama-sama mensukseskan gerakan orang tua asuh cegah stunting untuk kualitas anak-anak Indonesia dan anak-anak di Sulawesi Utara yang berkualitas, yang sehat,
cerdas, pintar, dan tentunya menjadi calon pemimpin yang sukses. Sukses, oke. Jadi untuk para pendengar juga, BKKBN sendiri sudah sounding ya mengenai genting, dan tidak hanya BKKBN saja seharusnya yang mempunyai visi dan juga misi yang sama, tapi juga seluruh elemen masyarakat mulai dari pemerintah, CSR, atau bahkan masyarakat-masyarakat yang akhirnya akan melahirkan generasi-generasi baru untuk menjadi generasi emas. Jangan sampai lupa jika misalnya memang Anda merasa kalau misalnya Anda butuh dibantu, ada banyak sekali tempat-tempat yang bisa Anda singgahi atau bisa Anda laporkan mengenai bagaimana nutrisi yang terjadi pada anak dan juga pertumbuhan-pertumbuhan yang akhirnya harus dibantu dengan genting ini sendiri. Oke, terima kasih juga para pendengar. Saya Jihan Umar dan atas seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, serta dari Kepala LPPR RI Pak Nandang Supriyadi sebagai penanggung jawab. Kita berjumpa kembali di Mozaik Indonesia selanjutnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.